Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kurang semangat, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita boleh hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Sungguh Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa di sepanjang kehidupan kami, Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama berkumpul di tempat ini. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji namanya. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menaikkan pujian ini, katakan. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, biar yang bernafas memuji Dia. Mari kita lambaikan tanganmu, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Bersorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji namanya, biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami menaikkan setiap pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan.
saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kami berdiri Tuhan, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Yang percaya bersama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami katakan dengan iman kami Tuhan, anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Nya, bersyukur atas kasih-Nya. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita katakan dengan iman kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia.
Bapakku yang setia. Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Oh, atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Tak terselang di kasih-Mu. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya. Tak terselami kasih-Mu, tak terselami kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tidak ada hal yang membuat kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Setiap perbuatan karya Tuhan dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur untuk apa saja yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Oh, haleluya. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur atas anugerah-Nya. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Oh, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Syukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa yang selalu rindu untuk menuntun setiap kami anak-anak-Mu. Langkah demi langkah kami Tuhan, mata-Mu tertuju kepada kami, hendak mengajar kami, hendak menasehati kami, mengarahkan kami kepada jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, setiap kami punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang rindu untuk mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Kami datang pagi hari ini, kami menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan mandat dari Tuhan. Setiap kami datang sebagai gereja-Mu Tuhan, untuk kami menjadi gereja yang bijak, yaitu gereja yang hidup dan berkenan, yang melakukan kehendak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu, juga setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Kami membuka hati kami, telinga rohani kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau singkapkan firman-Mu, memberi kami pengertian pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk saudara, shalom, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah. Ya, kita bersekutu bersama-sama dalam gedung gereja ini. Ya, kemarin minggu kita sudah mendengar pengajaran tentang gereja yang benar. Saya ingat minggu lalu dikatakan bahwa setiap kita berkumpul seperti ini, kita itu sedang menanti-nantikan apa mandat dari Tuhan. Kita itu sedang haus dan lapar menunggu apa arahan Tuhan, menunggu apa tugas kita, apa isi hati Tuhan buat gerejanya, yaitu saudara dan saya. Ya, untuk kita ini mengerjakan tugas dan visi dan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau saudara masih ingat khotbah saya di akhir tahun 2020, ya bulan November, saya membahas tentang rahasia kekuatan. Saudara, kita buka, kita lihat ayatnya dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6, ya. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Saya mau kilas balik sebentar. Firman Tuhan berkata, maka berkatalah ia, yaitu Nabi Sakaria, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Masih ingat saudara, kita pernah membahas ini, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, kuat dan gagah kita,
Tapi kita bisa menjalani hari-hari kita bisa kuat sampai hari ini, iman kita tetap teguh, percaya kepada Yesus, itu karena ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap kita. Amin. Hanya karena topangan kasih karunia, hanya karena Roh Kudus yang selalu menopang, menolong, menuntun, mengarahkan kita, sehingga kita bisa bertahan sampai hari ini. Bukan oleh kuat dan gagah kita, bukan kekuatan dan keperkasaan kita, tapi Tuhan berkata kepada Zerubabel waktu itu. Karena apa? Zerubabel ini mendapat tugas dari Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Kenapa Tuhan itu harus repot-repot gitu, harus repot-repot ngurusi Zerubabel, harus repot-repot berfirman melalui Nabi Zakaria. Kenapa? Supaya Zerubabel ini tetap kuat. Kenapa supaya tetap kuat? Karena waktu itu banyak masalah, banyak tantangan yang bisa menghalangi, yang bisa menghentikan langkah Zerubabel untuk menyelesaikan panggilannya, untuk menyelesaikan tugasnya. Ada begitu banyak rintangan. Karena itu Tuhan datang menguatkan Zerubabel. Begitupun pagi hari ini Tuhan datang menguatkan setiap kita. Amin. Tuhan menguatkan Zerubabel, Tuhan berkata, Tuhan ingatkan, Zerubabel, bukan kekuatanmu ya. Kalau dengan kekuatanmu kamu nggak bisa. Bukan dengan keperkasaanmu. Tapi ingat, oleh Rohku kata Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Kenapa Zerubabel harus dikuatkan? Karena Zerubabel punya tugas. Kalau Zerubabel nggak dikuatkan, dia bisa lemah, dia akan berhenti di tengah jalan. Dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Kenapa? Tuhan itu selalu menguatkan kita supaya kita tetap kuat. Terus kalau sudah kuat, ngapain? Pernah saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan selalu kuatkan saya, sampai sekarang saya bisa bertahan. Sampai sekarang saya tetap percaya kepada Tuhan, iman saya tetap teguh. Terus kalau sudah kuat, terus mau ngapain saudara? Ternyata waktu Tuhan panggil kita, ingat kita gereja Tuhan, kita dipanggil dari gelap kepada terang, ada perubahan pemerintahan. Yang dulu kita diperintah oleh dosa, oleh kegelapan, sekarang diperintah oleh Allah. Berarti ada tugas-tugas kerajaan. Ya, ada tugas-tugas baru yang harus kita kerjakan sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Tuhan. Karena itu Tuhan mau kita tetap kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak. Amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata, jikalau engkau itu tawar hati, engkau enggak punya kekuatan, engkau lemah, kecillah kekuatanmu. Orang yang tawar hati, ragu-ragu, ya hatinya sudah tidak penuh sepenuhnya dia percaya kepada Tuhan. Maka dia enggak punya kekuatan. Saudara, dia enggak punya kekuatan untuk dia bangkit, untuk dia mengatasi masalahnya, untuk dia hidupnya itu berbuah dan berdampak bagi orang lain. Dia enggak akan bisa kuat. Karena itu Tuhan itu selalu berurusan kepada setiap kita untuk menguatkan, menopang. Dia memberikan rohnya di dalam kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat dan kita bertindak. Saudara lihat ayatnya di dalam Daniel. Ya, kenapa kita harus tetap kuat? Di dalam Daniel 11 ayat 32 dikatakan, ya, tetapi umat yang mengenal Allahnya. Saya percaya kita semua sedang dalam proses bertumbuh mengenal Tuhan. Amin. Kita punya kerinduan untuk kita ini mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita, membawa kita dalam pengenalan. Kita rindu mengenal Tuhan. Dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Amin, saudara. Pengenalan kita itu akan membuat kita itu terus percaya kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita percaya penuh kepada Dia, kita akan tetap kuat apapun yang terjadi. Kita punya pegangan yang teguh, yaitu Allah yang kita percayai. Kita kenal benar siapa Tuhan yang kita percayai. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Lalu dikatakan bukan hanya dikatakan tetap kuat, titik. Saudara, berhenti hanya tetap kuat. Tapi
jangan lupa ada lanjutannya, saudara. Umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat. Setelah kuat ngapain? Setelah kuat jangan lupa tugas kita, dikatakan tetap kuat dan akan bertindak. Amin, saudara. Jangan lupa tugas kita. Setelah kita kuat, Roh Kudus menguatkan kita. Kita be strong together. Saling menguatkan, menjadi kuat bersama. Kita akan bertindak. Terjemahan bahasa Inggris kata bertindak. Ya, saya melihat beberapa terjemahan itu take action atau mengambil tindakan. Ya, dia tidak berdiam diri. Setelah dia kuat, dia ambil satu tindakan. Dia bergerak, dia melakukan sesuatu. Atau melakukan perbuatan yang berani dan luar biasa. Kekuatan yang diperolehnya membangkitkan semangatnya, membangkitkan dia sehingga dia sanggup untuk melakukan perbuatan yang luar biasa. Tentunya bukan dengan kuat dan gagahnya. Amin. Orang-orang yang mengenal Tuhan, ada Roh Kudus di dalamnya. Dia menjadi kuat, tetap kuat dan akan bertindak. Ambil tindakan, bertindak, tidak berdiam diri. Dia bangkit, dia melakukan sesuatu. Dia bergerak terus untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa. Dia terus mengerjakannya, mengerjakan perbuatan yang luar biasa dan gagah berani. Nah, saudara, sekarang kita mau lihat nih, contoh yang nyata. Ya, contoh yang nyata di Alkitab. Apakah ada orang-orang yang kuat dan dia bertindak? Ada, saudara. Saya sangat tertarik dengan satu tokoh ini. Ya, tokoh ini tidak terlalu terkenal. Tapi dia punya peranan yang penting sekali. Dia punya peranan yang luar biasa ya untuk perjalanan seorang rasul besar. Kita mau belajar tokoh ini bernama Barnabas. Barnabas, saudara. Nanti saudara bisa baca di rumah, saudara ketik aja Barnabas, itu akan keluar ayat-ayat tentang Barnabas. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana kisah Barnabas ini sangat menginspirasi. Kisah Barnabas ini sangat luar biasa. Siapa Barnabas ini? Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 2, itu adalah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu jemaat yang percaya, yang bertobat setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dikatakan ada 3.000 orang bertobat waktu itu. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, dikatakan setelah itu mereka memberi diri mereka dibaptis dan ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka menjadi jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ini diceritakan ini gaya hidupnya gitu. Jadi ini cara hidup, gaya hidup jemaat mula-mula waktu itu. Dikatakan Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lalu ada satu perikop lagi di Kisah Para Rasul 4, menceritakan juga tentang cara hidup jemaat mula-mula. Saya sudah tulis di depan, sudah bisa simak. Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula, ini saudara lihat, ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya,
lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, Barnabas ini ternyata salah satu jemaat dari jemaat mula-mula. Seperti Bapak Ibu dan saya sekarang, ya, jemaat Tuhan. Barnabas ini bertumbuh dalam komunitas jemaat mula-mula, saudara. Barnabas ini bertumbuh dalam persekutuan, dalam kesehatian dan ketekunan. Dikatakan, dijelaskan tadi kan, mereka bersehati, mereka bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Barnabas ini membuktikan, ya, dia itu membuktikan dijelaskan di situ. Barnabas tidak hanya dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi dia juga menghasilkan buah yang nyata kehidupannya. Dikatakan Barnabas ini menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Kita lihat pribadi Barnabas menjadi pribadi yang kuat, yang bisa melakukan firman Tuhan, saudara. Dia taat kepada pemimpinnya, kepada rasul-rasul waktu itu yang mengajar mereka. Dia hidup dalam gaya hidup jemaat yang saling menguatkan. Betul? Di situ Barnabas belajar, diajar juga bagaimana bertumbuh bersama dalam komunitas yang saling menguatkan, yang kuat menopang yang lemah. Dikatakan tidak ada yang kekurangan di situ. Ya, orang yang kuat menopang yang lemah sehingga tidak ada kekurangan di dalam persekutuan jemaat yang mula-mula. Saudara, Barnabas ini nama aslinya Yusuf. Kenapa dia tiba-tiba disebut Barnabas? Karena karakter hidupnya, buah hidupnya, dampak hidupnya yang menjadi penghiburan bagi banyak orang. Dia disebut Barnabas yang artinya anak penghiburan, ya. Nama arti nama dari Barnabas itu adalah anak penghiburan. Jadi ternyata Barnabas ini bertumbuh dalam karakter Kristus sehingga hidupnya itu menjadi kesukaan bagi banyak orang. Barnabas di terjemahan yang lain dikatakan menjadi seorang anak yang suka mendorong orang lain, ya, suka memberi kekuatan kepada orang lain, suka memberi semangat, suka membesarkan hati orang. Maka itu dia disebut anak penghiburan, ya, anak kesukaan. Kalau ada Barnabas, mereka semua hati mereka dihiburkan. Barnabas ini seorang anak yang baik, anak yang taat, anak kesukaan pada waktu zaman itu dalam persekutuan jemaat yang mula-mula. Saudara, kita mau belajar lebih dalam lagi tentang Barnabas. Ya, dalam persekutuan jemaat yang mula-mula ini, saya gambarkan Barnabas terus bertumbuh kerohaniannya. Ya, terus dia bertumbuh dalam pengajaran rasul-rasul, terus bertumbuh imannya kepada Kristus semakin kuat, kasihnya kepada sesama juga semakin kuat. Itu dua tanda orang bertumbuh. Amin, saudara. Orang yang bertumbuh bukan hanya imannya kepada Kristus. Jangan lupa kasihnya juga pasti akan bertambah kuat kepada sesama. Barnabas ini belajar dalam hidup persekutuan seperti itu. Dia melihat teladan, dia melihat contoh kehidupan rasul-rasul dan jemaat yang lain. Bagaimana hidup yang saling menguatkan, bagaimana hidup yang kuat itu menopang yang lemah. Saudara, kita lihat seseorang yang bertumbuh, dia itu akan terus menyatakan gitu. Orang lain itu akan bisa melihat. Dia tidak usah banyak berbicara, tapi perubahan hidup, ya, perubahan karakter, perubahan sikap dari Barnabas ini terlihat sangat nyata. Mari kita lihat lebih lanjut, ya, perjalanan kehidupan dari Barnabas ini. Sangat menarik, saudara. Sekarang kita mau dalami cerita dari Barnabas dan Paulus. Kalau saudara lihat di kitab perjanjian baru, 13 kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Paulus lebih terkenal, ya, Paulus rasul besar.
Seringkali kita mengutip perkataan-perkataan Paulus. Tapi tahukah saudara, di balik Paulus ada satu orang yang pegang peranan penting bagi perjalanan kehidupan pelayanannya Paulus, sehingga Paulus bisa menjadi rasul besar, rasul yang sukses, yang diakui oleh banyak orang. Jangan lupa, di balik keberhasilan Paulus ada yang namanya Barnabas. Ada yang namanya Barnabas. Coba kita lihat. Barnabas ini dikatakan dia ini seorang yang baik, penuh Roh Kudus dan penuh iman. Itu terlihat sikap perubahan karakter Kristus itu sungguh nyata terlihat dalam kehidupannya. Yaitu Barnabas ini berani menerima Paulus dan mendampingi Paulus. Saudara kalau baca, saudara harus baca nanti ya cerita tentang Paulus dan Barnabas ini. Saudara tahu Paulus yang dulunya namanya Saulus, itu adalah penganiaya murid Tuhan, penganiaya orang Kristen. Semua orang takut kepada Paulus, pada Saulus pada zaman itu, karena dia seorang yang kejam, dia penganiaya murid Tuhan. Tapi waktu Saulus bertobat, ya, Saulus kalau kita gambarkan hari ini ada seorang yang benar-benar radikalisme, ya, orang seberang itu bertobat gitu. Itu pun yang dialami oleh Saulus pada zaman itu. Ketika Saulus ini bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Saulus ini mencoba menggabungkan diri kepada persekutuan murid-murid Tuhan pada zaman itu. Gitu. Tiba-tiba ada orang yang dari seberang, yang dulunya benci kekristenan, yang dulunya mungkin menganiaya orang Kristen, tiba-tiba bertobat dan tiba-tiba masuk ke tempat ini, saudara, begitu ya. Tiba-tiba masuk ke tempat ini mungkin dengan modelnya masih seperti itu. Saudara, kita bayangkan suasana jemaat waktu itu, mereka semua ketakutan. Mereka semua menolak Paulus, mereka enggak percaya. Mereka enggak percaya kalau Saulus ini sudah benar-benar bertobat. Mereka enggak percaya. Wong dulunya kamu ini penganiaya orang Kristen. Ya, tapi kita mau baca di Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27 yang luar biasa, saudara. Ada penekanan. Tetapi ketika semua orang menolak Saulus, semua orang gak percaya sama Saulus, dikatakan tetapi Barnabas menerima dia. Saudara lihat perbedaannya? Hanya Barnabas, tetapi Barnabas menerima Saulus. Kata menerima di sini dari bahasa aslinya itu sama penggunaannya dengan kata waktu Tuhan Yesus ini menggandeng tangan Petrus saat Petrus mau tenggelam di danau. Saudara, itu kata kerja yang sama yang digunakan. Menerima Barnabas menerima Paulus digambarkan seperti Tuhan Yesus waktu itu sedang menggandeng, menarik tangannya Petrus yang mau tenggelam. Saudara bayangkan waktu itu Saulus mungkin sedang kebingungan. Dia petobat baru, saudara. Dia baru bertobat, sudah 3 tahun memang setelah peristiwa pertobatan Saulus ini, Saulus mengabarkan Injil dengan berani di Damsyik. Tapi saudara, waktu dia menggabungkan diri pada murid-murid Tuhan waktu itu, mereka semua tetap takut, gak mau terima, begitu. Tapi Barnabas tampil menjadi sosok sahabat. Barnabas tampil menjadi sosok yang berbeda. Barnabas itu tampil bukan hanya menjadi bapak rohani bagi Paulus, menjadi mentor, tapi menjadi orang yang selalu mendukung Paulus. Dikatakan di situ, Barnabas menerima Paulus yang sedang kebingungan, yang enggak tahu, yang semua pintu sedang tertutup bagi dia. Tapi ada satu orang yaitu Barnabas, menerima dia
dan membawanya, ya, membukakan pintu bagi Saulus. Bukan hanya menerima, ya udah saya terima kamu ada di sini. Tapi saudara, Barnabas bertindak. Dia tahu bahwa Saulus adalah orang pilihan Tuhan. Setelah Barnabas menerima Paulus, dia membawanya kepada rasul-rasul. Bukan hanya dibawa, mungkin dikenalin, ini loh Barnabas, ini loh Paulus, murid Tuhan yang sudah bertobat, yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dikisahkan bagaimana pertobatannya Saulus. Tidak hanya membawa kepada rasul-rasul, tapi juga menceritakan kepada mereka. Barnabas menceritakan kisah dari Saulus, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Barnabas tampil, saudara, menjadi orang yang memberi kesempatan kepada Paulus. Walaupun nanti kalau saudara belajar di kitab Kisah Perjanjian Baru, Paulus lebih terkenal. Ya, Paulus lebih banyak disorot, saudara. Di dalam banyak ayat-ayat di Kisah Para Rasul, pertama disebutkan Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus. Tapi lama-lama, saudara, disebutkan disebutkan dibalik Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas. Paulus menggeser tempatnya Barnabas. Dulu pertama Barnabas yang utama, Paulus pendatang baru, ya. Paulus petobat baru, Paulus pendatang baru. Pertama selalu disebut Barnabas, Barnabas, Barnabas. Baru terakhir itu Saulus paling ketinggalan karena baru, saudara. Tapi lama-lama kalau saudara lihat, saudara baca terus, mulai berganti. Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Setelah itu ada ayatnya juga, Paulus dan kawan-kawannya. Padahal Barnabas juga ada di situ. Tapi nama Barnabas mulai tidak disebut lagi. Tidak disebut lagi, Paulus yang disebut terus, saudara. Paulus yang disorot, tampil menjadi rasul yang berani, rasul besar pada waktu itu. Dan banyak cerita Barnabas tidak lagi ditulis, padahal Barnabas tetap ikut ambil bagian dalam tugas pemberitaan Injil pada waktu itu. Tapi lihat sikap hati dari Barnabas yang menerima Paulus dengan tulus, membukakan pintu, menceritakan kepada rasul-rasul, memperkenalkan supaya rasul-rasul ini mau terima, mengusahakan, mengupayakan gimana. Ya, Barnabas enggak berdiam diri. Dia enggak malah malah seneng gitu ya. Udah kamu itu baru pertobat baru, jangan ikut-ikut gitu. Kamu pertobat baru, udah kamu belakangan urusannya. Ya, tapi justru mendukung, menopang Saulus ini, sehingga Saulus ini bisa diterima oleh rasul-rasul dan jemaat pada waktu itu. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ya, peranan Barnabas dalam kehidupan Paulus. Kita belajar juga saat Barnabas diutus ke Antiokhia. Jadi tadi saya gambarkan ya, Barnabas ini jemaat mula-mula di Yerusalem. Tapi karena pada waktu itu ada penganiayaan sehingga tersebarlah mereka semua, murid-murid Tuhan, mereka memberitakan Injil di banyak tempat. Salah satunya itu di Antiokhia. Ya, di Antiokhia ini ternyata juga ada orang-orang bertobat. Murid-murid Tuhan yang baru. Nah, jemaat di Yerusalem yang menjadi jemaat pusatnya itu mengutus seseorang ke Antiokhia. Yang dipilih siapa? Barnabas. Ya, jemaat di Yerusalem memilih Barnabas dan mengutus untuk satu tugas misi di Antiokhia. Lalu Barnabas pergi ke Antiokhia, saudara lihat. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai 25. Dikatakan setelah Barnabas datang ke Antiokhia ya, dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia.
Barnabas benar-benar orang yang baik, saudara ya. Orang yang tulus, melihat banyak orang bertobat, melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup orang lain. Dia bersuka cita, dia ikut gembira, dia bahagia melihat kasih karunia Allah yang bekerja dalam jemaat di Antioquia. Dikatakan ia menasehati mereka. Barnabas menasehati mereka, jemaat Antioquia, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara lihat pengaruh hidupnya Barnabas sangat luar biasa. Dijelaskan satu-satu bagaimana karakter ya dari hidup Barnabas. Dia orang baik. Dia penuh Roh Kudus dan penuh dengan iman. Ayat 25 dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk apa? Mencari Saulus. Saudara, saya sangat tertarik sekali. Barnabas ini orang yang sangat baik, saudara ya. Dia enggak lupa akan Saulus. Saudara tahu waktu setelah Saulus diterima tadi di jemaat mula-mula oleh rasul-rasul. Tapi karena kisah pertobatan Saulus ini menggoncangkan banyak orang waktu itu. Saulus dikejar-kejar mau dibunuh. Maka itu jemaat mula-mula berpikir, wah ini bahaya ini. Ya, ini bahaya bisa mengganggu ketenangan dan keamanan jemaat gitu ya. Karena ada satu orang namanya Saulus dikejar-kejar mau dibunuh. Oke, kita kirim Saulus pulang. Kalau sudah baca ayat sebelumnya itu, Saulus dikembalikan lagi ke kampung halamannya di Tarsus oleh jemaat di Yerusalem. Mungkin kalau saya bahasakan sekarang, udah Paulus kalau kamu mau tenang daripada kamu dikejar-kejar di sini, ini juga mengganggu ketenangan, keamanan jemaat Yerusalem. Kita antar kamu pulang ya. Kamu pulang aja di kampung halamanmu di Tarsus, udah kamu tenang di sana, kamu pulang aja. Gitu saudara ya. Supaya mereka juga tenang, Paulus juga enggak dikejar-kejar. Tapi lihat hatinya Barnabas, saudara. Dia ingat sama Saulus. Dia membayangkan mungkin kasihan Saulus. Dia harus pulang ke kampung halamannya. Dia mungkin di sana seorang diri. Bagaimana dia bisa mengembangkan hidupnya. Tugas panggilannya untuk memberitakan Injil. Saudara tahu, Barnabas sudah di Antioquia, sudah lihat nih kasih karunia Tuhan. Seharusnya dia, oke lah aku aja yang mimpin gitu ya. Aku aja yang jadi gembalanya. Betul saudara? Wong jemaatnya juga sudah enak, jemaatnya semua bertumbuh dalam kasih karunia. Barnabas juga bersuka cita melihat luar biasa jemaat di Antioquia ini. Tapi saudara tahu, hati Barnabas sungguh luar biasa. Dia anak penghiburan, jangan lupa. Dia cari Saulus yang di kampung halamannya nggak tahu lagi ngapain, saudara. Nggak tahu Saulus lagi ngapain, nggak diceritakan waktu itu. Tapi mungkin dalam ketakutan, ya, karena dikejar-kejar mau dibunuh. Barnabas rela, saudara, ya, buang-buang tenaga, buang waktu untuk dia datang, dia cari Saulus. Di mana Saulus ini? Aku harus ajak dia, aku harus libatkan dia nggak boleh ketinggalan. Aku harus gandeng dia, aku harus topang dia. Aku mau jadi sahabatnya Saulus, ya, mau bergerak bersama dengan Saulus. Dikatakan Barnabas ke Tarsus mencari Saulus dan setelah bertemu, enggak cuma dicari, setelah bertemu dibawa kembali. Ya, dibawanya Saulus ini yang tadinya pulang kampung di Tarsus, yang enggak tahu lagi ngapain, mungkin lagi sendirian dalam ketakutan. Dibawa, ia membawanya ke Antioquia. Barnabas membawa Saulus, ayo Saulus, kamu bisa Saulus, ya kamu harus bangkit, ayo bersama-sama dengan aku kita memberitakan Injil, aku ada bersamamu. Mungkin gitu bahasanya ya, jangan takut Saulus, aku menopang engkau, kita be strong together gitu, kita menjadi kuat bersama, aku tidak tinggalkan kamu Saulus. Aku tahu Tuhan punya panggilan besar dalam hidupmu. Kamu harus mencapai tugas. Kamu harus mencapai visimu, panggilanmu. Aku akan mendukung kamu.
Barnabas bawa Saulus ke Antiokhia dan mereka tinggal di sana bersama-sama, melayani bersama-sama. Nanti kalau saudara lihat di Antiokhia lah pertama kali murid Tuhan disebut Kristen. Disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus, punya gaya hidup Kristus. Setelah peristiwa itu, setelah peristiwa Barnabas cari Paulus dibawa ke Antiokhia, disitulah perjalanan pelayanan Paulus mulai naik, saudara. Ya, karirnya mulai naik, dia mulai melakukan banyak pemberitaan Injil ke banyak orang, ke banyak kota, dan disitulah nama Paulus mulai disorot. Nah, saudara, kita mau belajar bagaimana rahasianya. Ada satu lagi sebelum kita belajar bagaimana rahasianya. Ternyata Barnabas ini juga orang yang memberi kesempatan kedua kepada Yohanes Markus. Jadi ceritanya saudara ya, setelah Paulus ini kuat bersama dengan Barnabas, melayani bersama-sama kemana-mana berdua, memberitakan Injil berdua, ya menghadapi tantangan berdua. Lalu dalam perjalanan misi yang pertama ini, di dalam rombongan itu juga ada yang namanya Yohanes Markus. Yohanes Markus ini keponakan dari Barnabas. Nah, dalam perjalanan misi yang pertama, nggak tahu kenapa, alasannya kenapa, Yohanes Markus memutuskan meninggalkan mereka. Jadi Yohanes Markus ini pergi meninggalkan Paulus dan Barnabas dalam satu tim itu. Ya, lalu, oke, nggak apa-apa gitu ya. Paulus Barnabas tetap memberitakan Injil, tetap keliling memberitakan Injil dalam perjalanan misi. Nah, yang kedua kali Paulus ngajak lagi Barnabas, ayo Barnabas, kita keliling misi lagi, ya, kita kunjungi lagi jemaat-jemaat yang dulu pernah kita kunjungi untuk kita beritakan Injil, kita kuatkan mereka lagi, gitu. Lalu Barnabas ngomong, yuk kita ajak Yohanes Markus yuk, gitu ya, yuk kita ajak Yohanes yuk Paulus, jangan lupa kita ajak juga dia. Tapi dikatakan ada cerita di situ di dalam firman Tuhan, Paulus dengan tegas menolak. Jangan gitu ya mungkin ya. Jangan. Yohanes Markus ini orang yang sudah meninggalkan kita. Kamu ingat gak? Dia meninggalkan kita waktu kita lagi dalam perjalanan misi yang pertama. Gitu. Dia orang yang gak setia. Jangan dilibatkan lagi. Ya mungkin Paulus punya karakter yang lebih tegas, lebih berani, saudara ya. Tapi Barnabas tetap punya prinsip, dia anak penghiburan. Dia orang pribadi yang selalu mendukung orang lain, yang memberi kesempatan kedua kepada orang lain, yang memberi semangat kepada orang lain. Lalu akhirnya apa yang terjadi, saudara ya? Akhirnya Barnabas dan Paulus berpisah. Akhirnya Paulus berkata, ya udah kalau kamu mau ajak Yohanes Markus, oke, aku ajak Silas. Maka setelah itu banyak peristiwa Paulus dan Silas. Yang di penjara juga Paulus dan Silas. Barnabas akhirnya tetap mengajak Yohanes Markus. Jadi mereka berpisah, tapi tetap tujuannya sama saudara, memberitakan Injil, perjalanan misi. Sampai di sini saudara tangkap sesuatu, saudara lihat hidupnya Barnabas, bukan saya katakan Paulus jahat, enggak ya. Tapi dua karakteristik yang berbeda ini, saudara, semua tetap mendatangkan kebaikan, Injil diberitakan lebih luas. Tapi di kesempatan ini kita lihat bagaimana pribadi dari seorang yang namanya Barnabas. Dia yang bertumbuh dewasa. Barnabas ini bertumbuh dewasa menjadi pribadi yang kuat, imannya kepada Tuhan. Tapi juga dia bertumbuh kuat untuk dia bisa menguatkan orang lain. Ya, Barnabas menjadi sosok yang selalu memberi kesempatan kedua, memberi semangat, memberi dukungan. Ya, dalam kisah ini kepada Yohanes Markus. Sekarang kita mau belajar, saudara. Dari tadi kita membahas tentang Barnabas. Apa rahasianya? Ya, apa rahasianya? Kenapa Barnabas ini
bisa menjadi pribadi yang kuat dan dia bisa selalu menguatkan orang lain. Dalam kisah perjalanan cerita di Alkitab, dia tampil menjadi pribadi yang kuat dan selalu menguatkan orang lain. Saya tertarik di satu ayat ini dikatakan Barnabas ini orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh dengan Roh Kudus dalam terjemahan bahasa Inggris bukan cuma penuh, tapi juga dikontrol atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Saya percaya ini rahasia yang paling mendasar. Banyak rahasia kekuatan, kasih adalah kekuatan, sukacita adalah kekuatan. Tapi yang paling mendasar bagaimana seseorang itu bisa jadi pribadi yang kuat. Saudara ingat tadi dalam Sakaria juga dikatakan bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi oleh rohku. Di sini juga Barnabas tampil menjadi pribadi yang kuat dan selalu menguatkan orang lain. Ya, rahasianya adalah apa? Rahasia yang paling mendasar. Barnabas ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya penuh, tapi mau dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang hidup oleh Roh Kudus. Kalau saya bicara ciri-ciri, berarti tadi kita sudah belajar dari hidupnya Barnabas. Sudah ada contohnya, begitu saudara ya. Ciri-ciri orang yang dipimpin atau dikendalikan Roh Kudus yang pertama. Dia bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Dia memiliki karakter Kristus. Betul saudara? Kalau kita ini hidup oleh roh, berarti kita dikatakan tadi mau dipimpin Roh Kudus. Kita enggak nuruti keinginan daging kita, tapi kita menuruti apa? Keinginan roh. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu hidup oleh roh, hendaklah kamu dipimpin oleh roh. Ini yang menjadi masalahnya, saudara. Ya, kita sudah menerima Roh Kudus, saudara percaya? Amin. Roh Kudus sudah ada di dalam kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rohnya diberikan dalam hidup kita, ada Roh Kudus, Christ in you. Kristus di dalam kita melalui rohnya yang kudus. Tapi yang jadi masalahnya, mau enggak kita dipimpin? Mau enggak hidup kita dikendalikan, dikuasai penuh oleh Roh Kudus? Kita enggak hanya sekedar senang hidupku dipenuhi Roh Kudus. Tapi yang selanjutnya saudara, kalau saudara mau jadi pribadi yang kuat, dan saudara hidup saudara mau berbuah, mau berdampak seperti Barnabas yang selalu menguatkan orang lain, yang buahnya dirasakan oleh banyak orang. Saudara, kita belajar serius mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Jangan lagi hidup menuruti keinginan daging kita. Amin, saudara. Jangan lagi hidup menuruti hawa nafsu kita, saudara. Tapi belajarlah mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Bagaimana hidup yang dipimpin Roh Kudus? Ya hidup yang dipimpin kebenaran, menuruti seluruh firman Tuhan. Roh kebenaran, Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Langkah-langkah hidup kita, ya setiap perkataan, tingkah laku, pikiran kita, seluruh hidup kita dikontrol penuh oleh Roh Kudus. Saudara tahu Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut, dia nggak pernah paksa kita. Ya, dia hanya mau memimpin kita kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu mengambil alih hidup kita. Ya, kita punya kehendak bebas. Roh Kudus akan mengambil alih kalau kita mau menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya Roh Kudus yang pimpin kita. Apa buktinya, saudara? Buktinya dikatakan tadi Barnabas orang yang baik. Orang yang murah hati, dia menjual ladang miliknya, dipersembahkan di kaki rasul-rasul. Barnabas tidak mementingkan diri sendiri, dia selalu ingat Saulus, dia menopang mendukung orang lain. Dia tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Barnabas orang yang tulus, saudara. Saya bayangkan ya ampun Tuhan, luar biasa hatinya Barnabas, begitu tulus. Dia itu bahagia melihat kemajuan orang lain. Barnabas hatinya begitu tulus, dia senang lihat orang lain itu diberkati gitu.
Ya, dia senang lihat orang lain maju walaupun mungkin dia tidak dikenal, tidak diperhatikan, dan Paulus lebih diperhatikan, lebih disorot. Tapi dia tetap tulus, dia bersuka cita. Begitu tulus hati Barnabas. Karena apa? Dia belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin kalau keinginan dagingnya dia bisa iri, saudara. Betul? Betul? Kita semua pasti pernah mengalami yang pengalaman namanya iri hati kepada orang lain. Kalau Barnabas enggak dipimpin Roh Kudus, dia menuruti keinginan daging, dia pengennya ya menjatuhkan Paulus. Kamu baru datang kok sudah berkuasa gitu ya. Pengennya ya seperti itu, tapi Barnabas mau dipimpin Roh Kudus. Dia tulus, dia melihat, dia bersuka cita melihat kemajuan orang lain. Dia melihat orang lain dengan cara pandang Kristus. Kita enggak bisa be strong together kalau enggak punya kasih yang tulus, saudara. Percayalah. Kalau saudara enggak punya hati yang tulus, yang ada hanya cuma iri hati, menjatuhkan orang lain, ya, sedih kalau lihat orang lain maju. Nah itu orang yang enggak tulus, saudara. Ya, terbalik, harusnya kita bersuka cita dengan orang bersuka cita. Kita bahagia lihat orang maju, kita senang lihat orang senang. Tapi kadang-kala kita terbalik, saudara. Kita sedih lihat orang senang, dan kita senang lihat orang sedih. Ya. Jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau be strong together, punyailah hati yang tulus, yang melihat orang lain dengan cara pandang Kristus. Tidak mudah menghakimi orang lain, tidak mudah menjatuhkan orang lain, tapi kita saling menopang, saling menguatkan, saling membangun, sekalipun teman-teman kita banyak kegagalan, banyak kesalahan. Firman Tuhan berkata saling mengampuni. Kalau saling mengampuni berarti kedua belah pihak ini punya potensi kita itu gagal, jatuh, dan salah, saudara. Amin. Teman-teman kita semua ini bukan malaikat. Bapak Ibu Gembala juga bukan malaikat. Ya, bisa salah. Karena itu saling mengampuni. Ya, saling mengampuni. Kalau kita lihat orang lain salah, jangan kita malah menyalahkan, ya, malah menjatuhkan. Kita rangkul, saudara. Kita hibur, kita kuatkan. Kita tentunya tetap menasehati, ya, tentunya tetap menegur dengan kasih, menopang, mengangkat dia kembali. Bagaimana caranya? Kita harus bertindak seperti Barnabas. Itu yang pertama. Ya, ciri orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia menghasilkan buah roh, dia menghasilkan karakter Kristus. Yang terakhir, orang yang dipimpin Roh Kudus memiliki hati misi pada jiwa-jiwa, ini sudah pasti. Ini ciri yang khusus pada orang-orang yang mau hidupnya dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu membawa kita tidak berfokus pada diri kita sendiri, tapi selalu membakar hati kita, punya hati buat jiwa-jiwa, punya hati yang penuh belas kasihan, melihat banyak jiwa yang belum diselamatkan. Seperti Barnabas, saudara. Barnabas punya hati misi, dia menjual ladang miliknya, diletakkan di kaki rasul-rasul, itu sebagian juga untuk misi. Dia mau bersama-sama dengan Saulus, ya, menggandeng Saulus, bukan dengan tujuan pribadi, tapi untuk misi, untuk keselamatan jiwa-jiwa, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan. Tadi dikatakan, Barnabas orang baik, penuh Roh Kudus dan penuh iman, dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dan di tempat penggembalaannya Barnabas tadi di Antioquia, disitulah pertama kali murid Tuhan disebut Kristen. Orang melihat gaya hidup Kristus di jemaat itu. Saya percaya itu selain pertolongan Roh Kudus juga karena ada satu teladan hidup dari Barnabas yang memiliki karakter Kristus dan punya hati buat jiwa-jiwa. Amin. Mari kita mau responi firman Tuhan. Biar pesan Tuhan pagi hari ini menginspirasi setiap kita. Mari kita menjadi orang-orang yang mau dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita tetap kuat, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita punya tugas untuk menguatkan orang lain. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan lagu ini, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita katakan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku,
Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari katakan sekali lagi, kalau ada Roh Kudus di dalam kita, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kau pakai setiap kami Tuhan, memulihkan untuk memulihkan setiap hati yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ada panggilan Tuhan hari-hari ini buat setiap kita gereja Tuhan. Panggilan seperti seorang Barnabas. Di tengah dunia yang penuh dengan hujatan, fitnahan, saling menjatuhkan, saling iri hati, saling bersaing dengan tidak sehat. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi Barnabas-Barnabas di akhir zaman ini. Menjadi orang yang selalu memberi semangat kepada orang lain. Menjadi orang yang selalu membangun kehidupan orang lain, yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Menjadi orang yang tulus, yang mendukung kemajuan orang lain. Yang bertindak, tidak berdiam diri. Menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman, tapi juga bertindak untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tuhan memanggil setiap kita gereja Tuhan, untuk kita menjadi seperti Barnabas. Sehingga lewat hidup kita, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Sehingga hidup kita itu berbuah, berdampak. Tuhan rindu memakai setiap kita. Dia sudah memberikan Roh-Nya di dalam kita. Ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kalau kita punya Roh Kudus, dikatakan kita punya kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu punya kuasa menjadi saksi. Setiap orang bisa jadi saksinya Tuhan, karena engkau punya Roh Kudus. Sekarang bagian kita hanya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun di dalam hidup kita, sudah ada di dalam kita. Dan di dalam kita ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan mau pakai kita. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan supaya kita sendiri hidup kita kuat. Tapi kita punya tugas menjadi saksi. Kita punya tugas merangkul banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang sedang lemah. Banyak saudara-saudara seiman kita yang sedang jatuh, sedang gagal, sedang dijauhi banyak orang. Mereka sedang lemah iman mereka.
Mari kita mau lakukan tugas kita. Setiap kita bergerak, setiap jemaat Tuhan bergerak, memberi kekuatan satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, tidak berdiam diri, tapi mencari teman-teman seiman kita yang perlu dikuatkan, yang perlu disemangati. Kita menjadi seorang Barnabas bagi mereka, yang menjadi sahabat mereka, yang selalu mendampingi mereka. Mari saudara, kita mau bangkit, lakukan tugas kita. Kita kuat untuk menguatkan orang lain. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ini kami Tuhan, ini kami jemaat-Mu, GBI Duta Kerajaan. Kami rindu hidup kami berbuah. Kami rindu hidup kami berdampak. Kami rindu hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya kuat untuk diri kami sendiri, tapi kami kuat dan jadi berkat. Pakai kami Tuhan, pakai setiap hidup kami ini. Ini mulut kami, ini tangan kami, ini kaki kami, ini seluruh hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan, agar melalui hidup kami yang mau dipimpin Roh Kudus, menghasilkan karakter Kristus, membawa banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini, yang mengarahkan kami, yang memberi kami mandat yang baru untuk kami tampil seperti Barnabas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang pagi hari ini membawa mandat Tuhan. Kita akan pulang dengan hati yang kuat, hati yang bersukacita, hati yang bersemangat, hati yang antusias untuk mengerjakan kehendak Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Tidak kebetulan kita mendengar pesan Tuhan ini. Kita punya tugas waktu kita keluar dari gedung gereja ini. Kita punya tugas menguatkan saudara-saudara kita yang sedang jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita terima berkat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terima hati yang baru, kekuatan yang baru. Hati yang tetap kuat, teguh berdiri, beriman sepenuhnya hanya kepada Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Hati yang mau taat dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami terima kekuatan yang baru untuk kami bertindak, untuk kami melakukan tugas kami. Kami keluar dari gedung gereja ini, kami diutus keluar, kembali ke keluarga kami, kembali ke tempat pekerjaan kami, kembali ke lingkungan kami. Tuhan, kembali ke kota di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan, kami diutus menjadi saksi-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah buat setiap umat-Mu pagi hari ini. Berkat rohani, berkat materi, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, penyertaan dan perkenanan Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.